Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau masih diberi anugerah napas hidup. Sebab napas hidup itu mahal. Karena yang empunya pemilik napas hidup hanyalah Tuhan. Untuk itu saudara, sebelum kita mendengar dan menerima kebenaran firman Allah, mari kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu besar dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berterima kasih jika diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa belajar firman Allah. Dan mari Tuhan tolong supaya setiap orang percaya memiliki kerinduan yang besar untuk bisa mendengar firman-Mu. Dan urapan mengalir untuk hamba, untuk semua umat-Mu. Dan kiranya pengampunan-Mu menjadi warisan semuanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara sekalian, mari kita memperhatikan firman Allah. Kita belajar terus bagaimana cara kerjanya Allah di tengah dunia ini. Sebab memang yang namanya perbuatan Allah yang besar itu belum pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita kembali sambung firman Allah yang diambil dalam 2 Raja-Raja ya. Pasal yang ke-6 kita akan melihat pada ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Saudara sekalian, kalau kita melihat kalimat firman Allah ini menunjukkan yang mana kondisi yang ada adalah tidak ada kebebasan dalam hal menempati sebuah tempat. Karena tempat yang ada dikatakan terlalu sesak. Ya memang rombongan Nabi ini banyak saudara. Kalau kita melihat jumlah mereka yang ada bersama dengan Elisa itu, khususnya nabi-nabi yang ada berkisar 100 orang. Seperti firman Allah tadi pagi ya. Jadi ya memang sesak saudara. Jadi ada yang mengusul supaya mereka pergi ke sungai Yordan, ke pinggir sungai Yordan untuk menebang kayu. Karena mana mungkin orang yang sekian banyak kemudian hanya bersesak-sesak di satu tempat dan tidak ada tempat tambahan. Nah ini kan membuat orang bisa gerah dan bisa tidak bebas untuk melakukan berbagai kegiatan. Tapi mereka tidak menunggu saudara, mereka tidak menunggu, mereka punya inisiatif untuk melakukan sesuatu karena mereka yang mengalaminya. Nah saudara sekalian, hidup orang percaya harus ada inisiatif untuk melakukan sesuatu hal. Kalau engkau mengalami sesuatu yang kurang pas di sana dan menurutmu itu bisa engkau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu demi engkau bisa mengatasi hal itu. Contoh, kalau engkau kekurangan keuangan, ya bekerja supaya bisa memiliki uang. Contoh seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Sebab kadangkala di hal keuangan itu bisa jadi beraba, saudara. Bisa menjadi permasalahan yang lebih serius. Karena semuanya harus ada uang. Contoh engkau mau ke pasar, mana mungkin engkau ke pasar lalu engkau tidak membawa uang, ya jelas. Karena uang adalah alat untuk menukar sesuatu. Ini orang-orang yang ada, nabi-nabi yang ada, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak pasif, saudara. Tapi mereka aktif. Mereka ingin melakukan sesuatu supaya mereka bisa menempati ruangan yang lebih.
Karena mereka ya jumlahnya demikian, saudara. Tapi kadang-kala kan orang percaya nanti menunggu sesuatu. Menunggu sesuatu, dia tidak melakukan apa yang mendatangkan keberuntungan untuknya. Dari pagi sampai malam dia hanya diam begitu saja, tidak mau bergerak. Tidak ada uang yang datang kepada orang yang duduk-duduk dari pagi sampai malam lalu berkata selamat malam, kenapa kita doi pakai kita. Tidak ada, saudara. Semua butuh keringat untuk menggapai hal-hal seperti itu. Makanya kalau engkau sudah duduk dalam rumah tangga, ya engkau harus berusaha. Dan begitu engkau juga sebagai seorang anak muda, daripada engkau nongkrong dari pagi sampai malam hanya duduk begitu saja. Apa yang engkau temukan kalau engkau tidak melakukan sesuatu? Pasti engkau akan menyusahkan orang yang ada di dalam rumah itu. Kenapa? Karena ada hal yang engkau inginkan untuk dimiliki dalam hidup ini. Nah, kalau engkau memiliki naluri kemanusiaan untuk menjalani kehidupan yang ada, maka engkau akan menggunakan waktu itu untuk engkau berkeringat, untuk engkau bekerja di sana. Tidak hanya ongkang-ongkang kaki, angkat kaki. Baik sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, harus ada kegiatan. Sehingga menghasilkan sesuatu yang membawa dampak untuk kehidupan dalam keluarga itu bisa memiliki sesuatu. Saya banyak kali menasihati kalau orang yang sudah masuk dalam rumah tangga, saudara, tunggu, bulan lalu atau bulan ini baru-baru, ada yang datang konseling menyangkut bagaimana ke depannya kalau mereka masuk dalam pernikahan, saudara. Nah, saya katakan untuk masuk dalam pernikahan tidak hanya tidur sama-sama, tetapi harus melakukan sesuatu, ada kegiatan, baik istri, baik suami, ada kegiatan. Dan jangan pernah menggantungkan kehidupan kepada seseorang. Contoh, istri menggantungkan hidupnya kepada suami, begitupun sebaliknya. Nah, kalau dua orang ini bekerja sama, maka jelas pasti dalam masuk rumah tangga itu ya aman-aman saja, sebab kebanyakan bobol dalam rumah tangga sesuai pengalaman saya dalam konseling itu masalah ekonomi, saudara, rentas sekali. Jadi bumerang besar itu dalam rumah tangga. Coba bisa bayangkan, kemudian sudah duduk rumah tangga, saya gambarkan duduk rumah tangga, kemudian kalian hanya santai saja dan tidak melakukan pekerjaan, maka dampaknya ketika Tuhan memberikan keturunan, maka keturunanmu ini dipelihara dengan apa? Ya jelas-jelas semuanya akan kekurangan. Contoh seperti ada orang tua yang datang di sini, tunggu, minggu kemarin itu kan datang di sini, minta berdoa. Dia terang-terangan dia bicara kepada anaknya, dia katakan, kasih tahu anak laki kalau anaknya tidak mau kerja, turun dari rumah. Karena sejak bulan November sudah ada di dalam rumah, sudah menikah, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu. Nah, berarti orang yang demikian ini suka bermalas-malas. Bahkan dia jawab kepada istrinya, bilang ke mama, biar mau makan dabu-dabu dan makan ubi. Yang penting sama-sama, sama-sama lalu tidak melakukan sesuatu. Apakah itu anak mau diurus seperti apa? Nah, ambil contoh, ini nabi-nabi, saudara. Nabi-nabi. Ya sebenarnya mereka dipelihara oleh umat-umat Allah yang meminta bantuan. Kan ada bagian mereka dari kepelayanan. Kalau yang namanya nabi-nabi, apalagi di zaman perjanjian lama, ada takaran yang diberikan untuk mereka. Karena mereka tergolong pada orang-orang Lewi, kan, hamba-hamba Tuhan. Nah, mereka tidak bergantung dengan hal itu. Mereka punya inisiatif yang luar biasa melakukan sesuatu demi mengembangkan tempat tinggal mereka, agar tempat mereka luas. Jadi mereka katakan pada Elisa, oh ini torang petampa, ini sesah. Nah,
lebih bagus orang mau pergi di pinggir sungai Yordan untuk memotong balok dari sana, memotong kayu supaya bisa dibangun tempat kami. Maka Elisa katakan, pergilah. Tapi ada yang tawarkan di antara sekian nabi yang ada, baiklah Tuhan ikut sama-sama dengan kami. Nah, saudara sekalian, sepertinya rombongan nabi yang ada ketergantungan kepada Elisa. Belum ada kemandirian yang sebenarnya harus mandiri dalam kehidupan yang ada. Orang percaya belajar hidup mandiri. Tapi memang mereka, kenapa mereka bergantung kepada Elisa? Karena mereka melihat bagaimana Elisa melakukan sesuatu di saat terbentur dengan sebuah keadaan yang beresiko. Jadi mereka sudah melihat hal itu. Dan makanya mereka menawarkan agar Elisa sama-sama dengan mereka. Nah, ini Elisa juga, dia paham dengan nabi-nabi yang dalam bimbingannya. Dia katakan, baiklah aku pergi. Sampai di pinggir sungai Yordan, mereka tidak duduk santai, mereka tidak bincang-bincang satu dengan yang lain, langsung mereka melakukan tugas. Langsung mereka sama-sama memotong kayu-kayu yang ada. Tujuannya supaya setiap orang bisa pulang membawa balok masing-masing. Tetapi kadangkala di kondisi ini, saudara, apalagi kalau yang namanya gotong royong atau kerja bakti, saudara, ada orang tertentu habis dicerita, duduk-duduk cerita satu dengan yang lain sedang bekerja, tapi ada yang jadi penonton, ada yang jadi tukang cerita di sana. Ya, kadangkala di hal seperti itu nampak jelas, nampak sekali mana orang rajin, mana orang yang hanya untung mulu, dan mana orang yang memang benar-benar hadir untuk bekerja. Itu nampak sekali. Tetapi bagi rombongan nabi ini tidak ada yang kelihatannya santai, tidak ada yang malas, apalagi mengulurkan waktu, mengulur-ngulurkan waktu, tidak. Mereka langsung bekerja, mereka langsung beraktivitas, mereka langsung melakukan sesuatu. Kenapa? Karena mereka ingin punya tempat tinggal. Begitupun hidupmu, kalau engkau ingin memiliki sesuatu, maka bergeraklah. Kalau engkau ingin omsetmu bertambah, maka lakukan sesuatu. Mungkin engkau diberi talenta oleh Tuhan untuk membuat kue, ya buatlah kue. Kue apa yang menjadi bisa dijual? Engkau harus mengolah otakmu. Atau mungkin engkau bisa menjual lauk, ikan-ikan, sayur. Harus lakukan itu. Atau engkau mungkin seseorang yang ada talenta untuk membuka kapsalon, apalagi di perkampungan, saudara. Nah, lakukan hal itu, berinisiatif sehingga menghasilkan sesuatu demi keuntungan dalam keluarga. Tapi kan kadang-kala ada orang hanya duduk santai, dia menunggu suami atau suami menunggu istri, kan ada seperti itu. Hanya menunggu. Itu berkatnya tidak datang kemari. Selamat pagi, berasnya tidak datang. Selamat pagi, memasak akan bagi kita. Atau ikan datang kemari dari laut, melompat langsung dalam rumah. Napa goreng kita? Tidak ada. Semua harus dicari. Nah, untuk carinya itu harus ini, saudara. Nah, kalau engkau paham firman Allah ini, engkau akan merenungkan di posisi mana kelebihanmu. Kerjakan itu. Mungkin kelebihanmu untuk engkau membuat hiasan bunga atau apa saja, atau mungkin engkau bisnis online. Silakan lakukan itu. Karena dari situlah engkau diberkati. Sebab Tuhan tidak pernah memberkati orang yang duduk santai, saudara. Orang yang duduk ongkang-ongkang kaki, mana itu berkat bisa mau datang? Tidak ada, saudara. Perhatikan, ini nabi-nabi ini, mereka semua serempak, bekerja sama. Dan tidak ada yang dikatakan firman Allah, ada yang duduk, ada yang berdiri. Tapi mereka semua
melakukan tugas untuk menebang kayu yang ada. Mereka menyibukkan diri. Perlu dalam hidup ini, apalagi kita orang percaya, menyibukkan diri setiap harinya. Dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaanmu. Sebab kalau engkau menunda pekerjaanmu, maka yang capek adalah engkau. Apa yang bisa dikerjakan hari itu, kerjakan hari itu. Jangan ditunda nanti besoknya, saudara. Kalau engkau menunda besok ada pekerjaan lain. Nah, itu menumpuk. Itu akan bisa membuat engkau menjadi berabe di sana. Kenapa? Terlampau banyak yang engkau kerjakan. Tapi orang yang punya inisiatif dalam hidupnya, sama seperti rombongan Nabi ini, mereka tidak pernah menunda-nunda waktu. Ketika muncul ide, langsung mereka bergerak. Dan mereka memberitahu Elisa. Kenapa? Karena mereka butuh ini Elisa untuk memberitahu atau membimbing atau mengawasi keberadaan hidup mereka. Perlu dalam hidup ini harus ada bimbingan. Bimbingan dari siapa? Bimbingan dari Roh Kudus. Ada petunjuk siapa? Petunjuk firman Allah untuk ada bareng dengan kita. Sehingga dalam melakukan berbagai pekerjaan, ada filter firman untuk mencegah dan melindungi engkau dari sesuatu yang kurang pas. Karena dalam hidup ini banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Saudara, contoh engkau sebagai seorang yang tukang berjual di pasar, engkau mungkin ada talenta itu untuk jual. Misalnya engkau jual sembako. Liter jangan dipenyet yang ada di bawah, saudara. Jangan. Itu takaran neraca yang tidak pas. Tuhan benci, itu kata Amsal, Tuhan benci dengan neraca yang serong. Jadi kalau engkau seorang penjual, jangan ada neraca serong. Itu liter, kasih penyet ke atas. Atau timbangan, engkau rubah timbangan. Sehingga timbangan hanya 9 ons, ketika dilepas, sepertinya 1 kilo, padahal 9 ons atau 9,5. Sebab banyak kali itu ditemukan. Lebih baik pas ukurannya. Misalnya gula 1 kilo, memang benar 1 kilo, harganya mungkin lebih 100 atau 200. Daripada engkau mengurang takarannya ini. Karena ada yang datang di sini yang pompa bensin, saudara. Saya tidak mau bilang pompa bensin dari mana, saudara. Datang di sini minta berdoa. Kemudian dia cerita, kami rugi ibu, bla bla dan lain sebagainya. Kita berdoa. Ngoni peliter minyak, ngoni rubah. Jadi tidak diberkati. Semakin ngoni merubah liter minyak, semakin ngoni merasa rugi. Ibu, soalnya ketemu bayar orang bekerja, tidak bisa. Karena takaran Allah bukan takaran manusia. Kalau memenuhi takaran Allah, maka Allah memiliki banyak cara untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa terima dengan nalar, saudara. Karena kalau orang bisnis kan, dia kan pikir ya untung yang lebih itu yang harus didapat. Tapi kalau orang Cina, saudara, mereka lebih bagus untung sedikit, yang penting laris. Nah, itu tipe orang Cina. Tapi orang pribumi lain, saudara. Jadi berbagai cara untuk dilakukan. Sehingga timbangan itu tidak benar. Saya tegur. Kemudian saya juga ada berdoa di satu sama. Setelah berdoa, jangan kasih kurang kok itu liter. Jangan ganggu itu ukuran. Sebab itu kalau diganggu, Tuhan akan mengganggu penghasilan. Kenapa? Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan ngana bisa ngana kelakuan begini. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya takaran yang dilakukan itu takaran ya di atas ya, tidak di atas tidak, saudara.
Dan pernah juga dari jauh datang. Dia katakan, ibu berdoa, kok kita pedoi habis ibu. Kenapa? Karena kita pe anak ada bercalon ibu. Kemudian berapa M itu habis? 3 M sekian habis. Tapi tidak gol. Dia mau buka usahanya tidak ada dana. Habis. Serta berdoa sama keadaan. Dia jawab apa? Ibu, kalau nyandak begitu kita banyak karyawan ibu. Banyak sopir-sopir ibu. Kalau kita nyandak mau begitu, bagaimana kita bayar sopir? Nah, saya gambarkan begini. Kalau di posisi Tuhan, yang biar untung sedikit, tapi Tuhan memiliki banyak cara untuk melakukan itu bagimu. Kalau engkau punya takaran yang pas, sama juga tidak bisa terima karena memang pakai ini saudara. Tapi kalau pakai standar firman, Tuhan memiliki banyak cara untuk melakukan sesuatu. Lihat rombongan Nabi ini, di saat mereka begitu giat bekerja, ada saja yang terjadi. Kapak jatuh. Orangnya teriak, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Ya kalau barang pinjaman berarti dia akan bayar. Dia mau ambil di mana itu? Tapi Elisa tidak berkata lain. Dia tanya di mana jatuhnya. Lalu dia tunjuk. Kemudian Elisa melakukan sesuatu, mengambil sepotong kayu. Dan dia melemparkan di tempat ditunjuk Nabi itu. Kemudian kapak timbul mengapung. Mungkinkah saudara kapak bisa timbul mengapung? Ini bukan kapal, tapi kapak besi. Impossible kan kalau diukur dengan ini otak ini, dia tidak bisa diukur dengan otak. Sesuatu yang berbau mujizat tidak bisa diukur dengan ini, saudara, tidak bisa. Nah, kalau orang percaya dalam melakukan semua bentuk kegiatan bisnis apapun, lalu ada pada real firman Allah, tetap ingat petunjuk firman Allah. Di saat engkau mengalami sesuatu dalam bisnismu, ada tangan Tuhan yang turun tangan. Makanya saya katakan pada mereka, harus betul itu timbangan. Jangan timbangan norak begini. Itu menipu diri sendiri. Iya ibu, tapi ibu, merugi kita ibu, kita banyak karyawan. Rugi apa? Tuhan mampu melakukan sesuatu untukmu. Yang jelas ada pada takaran yang sebenarnya. Lihat ini kan pembuktian. Di mana jatuhnya? Di situ Tuanku. Elisa melakukan sesuatu di sana. Kenapa? Karena mereka ada pada alurnya kebenaran, sedang berjuang melakukan sesuatu, tidak ada penyimpangan di sana, tidak ada penyelewengan. Mereka sama-sama melakukannya. Nah, kalau ada penyelewengan, mana Tuhan mau tolong, saudara? Tidak ada pertolongan Tuhan bagi orang yang model demikian. Apalagi terlalu banyak mengambil keuntungan, tidak bisa, saudara. Mau melintuang bagaimana, mau putar otak bagaimana, tetap minim. Nah, termasuk hari-hari ibadah. Saya kadang-kadang menjelaskan kepada orang untuk menyangkut kesetiaan ibadah itu, kadang-kadang orang tidak bisa nangkap, saudara. Nah, saya jelaskan begini. Engkau sebagai seorang penjual, kalau engkau ingin melihat pembuktian pemeliharaan Allah dalam hidupmu, saya gambarkan begini, karena saya pernah bimbing orang, saudara, bimbing orang untuk, bukan cuma pernah, banyak kali bimbing orang. Nah, kadang-kadang salah bicara kan. Coba engkau hari Minggu tutup tempat pencarian, dan engkau bandingkan dari hari Senin sampai hari Minggu engkau bekerja. Bandingkan dengan hari Senin sampai hari Sabtu engkau bekerja. Mana lebih banyak keuntungan?
Atau kalau engkau tidak mau hari Minggu, tidak membuka toko, nanti buka toko keluar gereja, yang penting begereja. Oh, dia setuju. Oke. Dan dia katakan begini, aduh ibu, memang betul DP perbedaan jauh sekali ibu. Lebih untung di saat orang masuk gereja dulu, dibanding dari Senin sampai hari Minggu nyendak masuk gereja, itu di bawah ibu. Tetapi ketika orang dari hari Minggu orang masuk gereja, nanti buka toko sesudah gereja, nah itu luar biasa ibu, berkat lebih. Saya bilang itu Tuhan punya cara. Sehebat-hebatnya manusia untuk meraup sesuatu, kalau tidak pada koridornya Allah, dia akan untung rugi, berikutnya amblas. Kenapa? Karena tidak pada porsinya Tuhan. Tapi kalau engkau mencari dalam koridornya Allah, bagaimanapun kondisimu, ada cara Tuhan untuk menolong. Sama seperti ini, nabi-nabi ini teriak, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Langsung Elisa bertindak. Di mana jatuhnya? Dia lempar sepotong kayu, timbul mengapung. Coba pikirkan hal ini. Mungkinkah besi yang berat bisa timbul? Ini bukan kapas, saudara. Bukan daun yang dibuang. Bukan sesuatu yang ringan yang jatuh. Tapi sesuatu yang berat. Tapi bagi Tuhan bukan permasalahan. Nah, kalau engkau pada areanya Allah dalam melakukan berbagai pekerjaan, di saat engkau menemukan sesuatu yang seakan-akan membuat engkau mengalami hal yang kurang baik, di sana ada Tuhan turun tangan. Yang penting engkau ada pada koridor peraturan Dia. Mudah toh menangkap untuk hal-hal seperti ini. Sebab saya banyak melihat kalau orang dibimbing kemudian dia tunduk, maka dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi dibandingkan dengan orang dibimbing, kemudian dia ada rasa penolakan atau merasa masih belum mampu melakukan, beda saudara, beda jauh. Bagi orang yang tunduk, ada hal yang luar biasa Tuhan lakukan di sana. Tapi bagi orang yang masih belum mau tunduk, tidak ketemu dengan apa yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, kalau engkau ingin mengalami hal yang luar biasa dari sorga, jadilah orang yang memiliki kepatuhan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hindarkan dirimu dari mengesampingkan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk engkau lakukan dalam hidup ini. Dan biar roh kerajinan menjadi bagian hidup setiap orang. Tadi ada orang yang nelpon, ya memang dunia masa sekarang kadang-kala ada orang suka babat towo, Kang. Saya jawab, ya itu enggak betul itu. No, iya enggak betul. Oh iya, yang penting sudah tahu. Kadang-kala orang menganggap itu biasa-biasa saja untuk berdusta. Tanpa sadar, yang mana kalau membiasakan diri dengan hal yang demikian, itu akan membuat engkau tidak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Karena ada dusta. Dalam kehidupan yang ada, miliki
cara seperti yang dimiliki oleh orang-orang ini, nabi-nabi ini. Kenapa mereka mengharapkan Elisa? Di satu sisi, karena mereka ingin melihat sesuatu hal yang luar biasa. Secara rohani mereka butuh bimbingan. Tapi kadangkala ada orang percaya, karena dia sudah percaya, dia tidak mau dibimbing, saudara. Dia merasa serba tahu, padahal masih belum paham dengan hal-hal tertentu, tapi tidak mau dibimbing. Ada kan yang model begini? Nah, anak Tuhan yang sejati, lihat ini nabi-nabi ini bukan siapa-siapa. Nabi-nabi kan pekerjaan mereka apa ya kita sudah tahu, tapi mereka perlu bimbingan. Kita pun dalam hidup ini perlu bimbingan Roh Kudus. Sebab yang Roh Kuduslah bisa membimbing setiap orang dengan cara yang benar. Beri hidupmu untuk dibimbing, maka engkau akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Oke? Sudah lewat waktu, mari kita menyatu dalam doa dan kalau engkau ingin untuk didoakan, ya mari sama-sama kita berdoa. Yang menjawab adalah Tuhan. Saya hanya bicara, saya hanya menyampaikan kepada Tuhan. Yang melakukannya bagimu adalah Dia. Saya tidak memiliki apa-apa, tetapi yang memiliki segala sesuatu disiapkan dan diberikan bagimu adalah Dia. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Begitu luar biasa kuasa-Mu bekerja bagi seseorang yang punya prinsip firman. Di tengah-tengah menjalani kehidupan yang ada. Sebab firman itu hidup dan firman itu bergerak bagi setiap orang yang mengambil firman. Dan biar semua orang percaya bisa memaknai firman Allah yang ada. Sebab dari dulu sekarang sampai selama-lamanya firman-Mu tidak pernah berubah dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Justru di akhir zaman ini, bukankah firman-Mu sendiri berkata 2 kali ganda roh-Mu bekerja? Namun itu terjadi bagi setiap orang yang benar-benar menaruh percaya kepada Kristus dan mengerjakan setiap petunjuk kebenaran firman Allah. Maka terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih, bawa setiap orang untuk mempercayai benih-benih ilahi, sebab benih-benih ilahi adalah petunjuk yang mulia yang Tuhan izinkan untuk didengar dan diterima oleh setiap orang. Roh Kudus bimbing setiap orang untuk semakin nangkap apa tujuan Tuhan di balik dari pemberitaan firman Allah. Ketika setiap orang mau mengambil firman, maka di sanalah Tuhan mengerjakan sesuatu untuk masing-masingnya. Sebab Engkau tidak pernah menahan kasih-Mu. Engkau tidak pernah menahan pertolongan-Mu. Ketika Engkau melihat setiap orang mau belajar, mau tunduk, mau mengerjakan apa yang Engkau mau. Dan biarlah semua orang hidup dengan tekaran yang pas dari Allah. Tidak ada neraca yang serong, tidak ada neraca yang palsu, tapi neraca yang benar-benar, neraca ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Biar itu semakin nyata dalam kehidupan semua orang percaya, sehingga semua orang percaya semakin menjalani kehidupan yang ada rasa hormat, ada peri tunduk terhadap apa yang menjadi kehendak dan kemauan Allah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan dalam berbagai hal.
entah itu sakit, entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu menyangkut masalah rumah tangga, bahkan masalah ketidaknyamanan, kekhawatiran, ketidakseimbangan. Tuhan yang melakukan sesuatu untuk mereka. Allah lah yang menolong mereka dengan cara Allah yang ajaib. Sebab engkau tidak kekurangan cara dan engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang lingkup. Sebab bumi ini adalah tempat pijakanmu. Dan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah milikmu. Sorga adalah tempatmu. Betapa besarnya engkau. Engkau akan mengerjakan itu bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah ada untuk semuanya. Dan Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka. Setiap bentuk kekuatan musuh yang coba-coba menghancurkan iman orang percaya. Yang menaburkan bibit ketakutan, bibit kekhawatiran. Hamba berdoa taklukkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap orang percaya memiliki keteguhan untuk mempercayai Kristus di atas segala-galanya. Bahwa dalam segala hal tidak ada sesuatu pun yang tidak tunduk atas nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya untuk Kristus. Biar setiap orang percaya semakin besar pengharapan, semakin besar iman, semakin teguh iman dalam mengiring melayani Tuhan. Sebab semua firman yang engkau sudah beritahu itu akan bergema dalam hidup umat Tuhan dan itu akan memotivasi umat Allah. Bahkan firman itu menghidupkan hati masing-masing untuk semakin percaya dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Allah ada untuk semuanya, setiap pribadi keluarga, sebab Allah mencintai semua orang. Diberkatilah setiap orang dengan cara Allah tersendiri, karena engkau lebih mengenal dan memahami keadaan masing-masing, baik secara pribadi, secara rumah tangga, Tuhan yang lebih tahu. Dan biarlah setiap rumah-rumah tangga Kristen, ada kuasa Allah bekerja di sana untuk bergerak melakukan sesuatunya, karena engkau mencintai setiap rumah tangga Kristen. Inilah doa hamba untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya segala sesuatu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan kita nanti jumpa pada esok pagi ya. Kalau di sini pagi, saya juga menyampaikan firman Allah dan berdoa supaya umat Tuhan terus dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.